Assalamualaikum. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Aisyah. Kali ini kita masih akan membahas tentang soal latihan USBN dari nomor 16 sampai dengan nomor 30 kelas 6 SD ya. Yuk mari saja kita lihat penjelasan berikut ini. Nomor 16. Bagian alat yang terbuat dari konduktor pada gambar di samping ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat ini adalah gambar teflon. Nah, yang terbuat dari konduktor. Konduktor itu artinya adalah alat atau bahan yang mudah menghantarkan panas dengan baik. Biasanya alat-alat tersebut berbahan besi, aluminium, tembaga, seng, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari benda-benda yang berbahan konduktor atau bersifat konduktor yaitu ada teflon, sendok, panci, dan masih banyak lagi. Nah, jadi untuk nomor 16 ini, alat yang terbuat dari konduktor ditunjukkan pada nomor 1, karena nomor 1 itu biasa digunakan untuk menghantarkan panas. Sedangkan untuk nomor 2 dan 3 disebut dengan isolator. Isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya seperti kain, kaca, kayu, kertas, dan masih banyak lagi. Begitu ya adik-adik. Nomor 17. Energi yang dihasilkan pada gambar di bawah ini adalah, nah sekarang kita lihat ini adalah gambar dari kipas angin. Kipas angin itu kalau kita alirkan ke listrik maka berubah menjadi energi gerak. Nah, oleh karena itu jawaban yang tepat untuk nomor 17 adalah C, energi gerak, karena dari listrik berubah menjadi energi gerak. Lanjut nomor 18. Nomor 18, contoh energi alternatif adalah, nah adik-adik, apakah kalian tahu arti dari energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang berasal dari fosil. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam. Nah, energi alternatif ini datang untuk menggantikan energi-energi tersebut. Nah, contoh dari energi alternatif ada matahari, ada air, tanah, angin, dan masih banyak lagi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 18 adalah yang C, angin, air, dan juga matahari. Kita silang dulu ya adik-adik, jawabannya adalah yang apa? Yang C. Oke, lanjut nomor 19. Nomor 19 kita diminta untuk memperhatikan sumber daya alam di bawah ini. Yang pertama ada batu bara, yang kedua ada angin, ketiga ada air, keempat solar, dan yang kelima biogas. Berdasarkan sumber daya alam di atas, yang termasuk sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah, nah jadi adik-adik, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang sifatnya itu banyak, yang bisa dihasilkan dengan cepat dan tidak akan habis apabila kita gunakan. Contohnya seperti air, angin, tanah, matahari, dan masih banyak lagi. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya sedikit atau terbatas dan jika dihasilkan membutuhkan waktu yang sangat lama karena tidak dapat dihasilkan dengan cepat. Selain itu, jika kita menggunakan secara terus-menerus, sumber daya alam ini akan habis. Jadi contohnya itu seperti minyak bumi, solar, batu bara, gitu ya adik-adik ya. Jadi untuk nomor 19 yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah yang A. Nomor 20. Jenis gaya yang dimanfaatkan untuk melemparkan batu dari ketapel seperti gambar di samping. Di bawah ini adalah
Nah, sekarang kita bahas dulu ya adik-adik. Di sini ada berbagai macam gaya, dari gaya gesek, magnet, gravitasi, dan juga pegas ya. Contoh gaya gesek itu adalah gesekan yang terjadi antara ban mobil dengan jalan raya. Terus contohnya itu gesekan yang terjadi antara alas sepatu dengan lantai. Yang kedua ada gaya magnet. Gaya magnet ini contohnya yaitu magnet yang menarik paku-paku kecil. Yang ketiga ada gaya gravitasi. Gaya ini contohnya yaitu apel yang jatuh dari pohonnya atau buah yang jatuh dari pohonnya ke bawah. Dan yang terakhir adalah gaya pegas. Contohnya yaitu ketapel, busur panah, dan masih banyak lagi. Jadi untuk nomor 20, batu yang dilempar dari ketapel adalah termasuk gaya apa adik-adik? Gaya pegas. Jadi untuk nomor 20 jawabannya yang D, gaya pegas. Lanjut, nomor 21. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di sini ada gambar bidang miring gitu ya adik-adik ya. Dan ada derajatnya juga, 45 derajat, 40 derajat, dan juga 30 derajat. Yang ditanya tenaga terkecil untuk menarik benda ditunjukkan pada gambar nomor berapa. Nah, sekarang kita lihat. Bidang miring ini ada 3 dengan ukuran yang berbeda-beda. Bidang miring itu semakin landai, itu akan lebih mempermudah kita untuk mengangkat sesuatu, untuk mengeluarkan tenaga yang kecil. Jadi yang paling kecil di sini nomor berapa? Yang nomor 3, yaitu 30 derajat. Jadi untuk nomor 21 jawaban yang tepat adalah yang C, nomor 3. Begitu ya adik-adik ya. Nomor 21 jawabannya yang C karena dia lebih landai daripada kedua yang lainnya gitu ya. Lanjut, nomor berikutnya, nomor 22. Seseorang membuka tutup botol untuk mempermudah membukanya. Pesawat sederhana yang digunakan adalah, nah sini ada pengungkit, bidang miring, katrol, roda berporos. Coba kita bahas satu persatu dulu ya adik-adik ya. Dari pengungkit. Pengungkit disebut juga dengan tuas. Ini ada 3 jenis, ada jenis pertama, jenis kedua, dan juga jenis ketiga. Untuk jenis pertama contohnya ada gunting, jungkat-jungkit, dan raca. Jenis kedua contohnya ada gerobak, pemotong kertas, dan juga pembuka tutup botol. Jenis ketiga contohnya ada stapler, sekop, dan juga pinset. Nah, untuk selanjutnya selain pengungkit atau tuas, ada juga pesawat sederhana lainnya. Contohnya yaitu bidang miring. Bidang miring contohnya ada sekrup, tangga, dan juga jalan di pegunungan. Selanjutnya ada katrol dan juga roda berporos. Katrol contohnya yaitu kerekan pada bendera dan juga katrol pada timba sumur. Roda berporos contohnya roda pada sepeda, roda pada mobil, dan masih banyak lagi. Jadi untuk nomor 22 pembuka tutup botol termasuk pada pesawat sederhana jenis pengungkit. Jawabannya adalah yang A, pengungkit. Jadi kita silang dulu. Oke, lanjut nomor 23. Pemerintah sedang mengadakan pemadaman lampu secara bergilir. Tindakan kita yang tepat untuk membantu penghematan energi listrik adalah, coba kita lihat pilihannya ya. Yang pertama, menyalakan lampu di siang hari. Ini termasuk salah ya, karena di siang hari kita mendapat bantuan cahaya dari matahari, sehingga lampu perlu dipadamkan. Yang B, memadamkan lampu jika diingatkan. Ini juga salah, karena kita seharusnya memiliki kesadaran untuk menghemat listrik. Yang C, memadamkan lampu jika tidak digunakan. Ini betul ya adik-adik, karena jika tidak digunakan sebaiknya dimatikan atau dipadamkan agar lebih hemat. Yang D, memadamkan lampu jika sedang digunakan. Ini kurang tepat ya adik-adik, karena jika sedang digunakan itu lebih baik dinyalakan saja. Jadi untuk nomor 23 jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 24. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah giat memperbaiki jalan raya.
Jenis sumber daya alam yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah aspal, kerosin, aftur, atau solar. Nah, sekarang kita lihat dulu ya aspal. Aspal itu merupakan material perekat, biasanya berwarna hitam atau coklat tua ya adik-adik ya. Biasa digunakan untuk memperbaiki jalan raya. Selanjutnya ada kerosin. Kerosin ini adalah nama lain dari minyak tanah. Yang ketiga ada aftur. Aftur ini merupakan salah satu bahan bakar untuk pesawat terbang. Kita tulis dulu di sampingnya ya. Aftur itu adalah bahan bakar pesawat terbang. Yang D adalah solar. Solar biasa digunakan untuk bahan bakar truk, biasa berwarna hitam gitu ya. Jadi untuk nomor 24 sudah pasti nih, untuk memperbaiki jalan raya kita menggunakan aspal. Jawabannya yang tepat nomor 24 adalah yang A, aspal. Selanjutnya adalah nomor 25. Terjadinya kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan disebabkan oleh, kita lihat satu-satu ya. A. Pengambilan sumber daya alam secara hati-hati. Ini kurang tepat ya, karena kalau secara hati-hati itu mungkin tidak akan terjadi kerusakan ya. Yang B. Penebangan pohon secara liar. Nah, ini sudah pasti ya akan menyebabkan terjadinya kerusakan atau ketidakseimbangan lingkungan. Yang C. Pelaksanaan reboisasi. Reboisasi ini penanaman pohon kembali, jadi tidak akan merusak alam. Yang D. Penangkaran hewan langka. Ini juga dapat melindungi hewan-hewan tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B, karena penebangan pohon secara liar dapat menyebabkan hutan gundul, banjir maupun tanah longsor, dan juga bencana alam lainnya yang menyebabkan kerusakan alam. Nomor 26, pemerintah berupaya untuk melestarikan hutan, namun masih terjadi penebang hutan secara liar secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkan hutan gundul. Agar tetap lestari, maka pemerintah mengadakan program. Kita lihat yang A. Yang A, reboisasi. Reboisasi itu artinya adalah penanaman pohon kembali. Ya. Sedangkan yang B adalah irigasi. Irigasi itu adalah pengairan sawah. Sanitasi adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga kebersihan atau kesehatan lingkungan. Yang D. Terasering. Terasering adalah metode penanaman yang dibuat secara teras-teras ya, biasa digunakan di daerah pegunungan. Jadi jawabannya nomor 26 adalah yang A. Nomor 27. Meningkatnya jumlah bangunan di perkotaan mengakibatkan semakin berkurangnya daerah resapan air. Sehingga apabila hujan turun, air akan mengakibatkan bencana alam, yaitu A. Gempa, B. Banjir, C. Tsunami, dan D. Longsor. Ini sudah pasti akan terjadi banjir ya adik-adik, karena berkurangnya daerah resapan air. Jadi nomor 27 jawaban yang tepat adalah yang B, banjir. Untuk gempa bumi biasa diakibatkan karena adanya gunung meletus maupun perpindahan lereng bumi. Sedangkan tsunami biasa terjadi di daerah laut. Dan yang D, tanah longsor biasa terjadi karena hutan gundul dan lainnya. Kita lanjut nomor 28. Letak urutan planet dalam tata surya mulai dari yang dekat matahari adalah, sekarang coba kita lihat gambar dari samping, ada planet-planet dalam tata surya. Urutannya yaitu yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Jadi untuk letak urutan planet dalam tata surya, yang terdekat dari matahari itu Merkurius, Venus, dan Bumi. Jadi untuk nomor 28 jawabannya adalah yang B, Merkurius, Venus, dan juga Bumi. Lanjut nomor 29. Akibat revolusi bumi akan terjadi peristiwa. Nah, adik-adik, revolusi bumi itu artinya perputaran bumi mengelilingi matahari. Akan ada peristiwa yang terjadi dari peristiwa revolusi bumi ini.
yaitu gerak semu tahunan matahari, perubahan rasi bintang, perubahan musim, dan juga dijadikan untuk perhitungan kalender Masehi. Jadi untuk nomor 29 sudah pasti ya, jawabannya adalah yang C, perubahan musim. Karena perubahan musim salah satu akibat dari revolusi bumi. Lanjut, nomor 30. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar matahari, bumi, bulan berdasarkan letaknya. Jika bulan posisinya berada pada nomor 3, maka akan terjadi. Nah, karena di sini letak bumi dan bulan itu yang di tengah adalah bumi, maka ini bisa disebut dengan gerhana bulan. Karena bulannya tepat lurus di belakang bumi, maka ini disebut juga dengan gerhana bulan total. Karena bulan akan ketutup bumi sehingga tidak terkena cahaya matahari, sehingga bulan ini menjadi gelap. Jadi untuk nomor 30 jawabannya adalah yang C, gerhana bulan total. Oke adik-adik, karena sudah selesai jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar dapat pelajaran terbaru. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.